Halo hai, masih bersama Arjosari Channel. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai berlaku pada hari Sabtu tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021. Salah satu kebijakan melalui PPKM darurat adalah memperketat aktivitas yang harus ditaati oleh masyarakat, termasuk dalam bepergian dan melakukan perjalanan. Kementerian Perhubungan telah menyusun aturan teknis syarat perjalanan selama PPKM darurat. Petunjuk teknis syarat perjalanan ini disusun untuk mengacu pada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 14 tahun 2021. Untuk lebih rinci, berikut 5 hal yang harus diketahui terkait aturan bepergian atau melakukan perjalanan selama PPKM darurat. Nomor 1, syarat lengkap perjalanan mulai tanggal 5 Juli tahun 2021. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi operator untuk melakukan persiapan. Secara rinci, syarat perjalanan saat PPKM darurat tersebut diatur sesuai dengan moda transportasinya, baik di wilayah Jawa dan Bali atau dari atau menuju Jawa dan Bali. Untuk moda transportasi udara, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes negatif PCR 2 x 24 jam. Untuk transportasi laut, kereta api, darat, serta angkutan penyeberangan wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil PCR negatif 2 x 24 jam atau hasil antigen negatif 1 x 24 jam. Sementara untuk kereta api komuter di wilayah aglomerasi tidak memerlukan sertifikat vaksin selama masa PPKM. Namun akan ada tes acak antigen di beberapa stasiun. Sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali. Sebagai tambahan, penumpang juga diwajibkan mengisi e-hack pada perjalanan udara, laut, dan angkutan penyeberangan. Yang kedua, jam operasional KRL hingga pukul 21.00 WIB. Pemerintah juga mengatur jam operasional moda transportasi. Misalnya, secara umum penerapannya disesuaikan dengan kondisi moda transportasi tersebut dengan angkutan penyeberangan. Untuk transportasi laut, jadwal operasionalnya disesuaikan dengan jadwal kapal. Khusus KRL, jam operasionalnya dibatasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 21 malam. Untuk moda transportasi udara, jam operasionalnya disesuaikan dengan jadwal maskapai. Untuk transportasi darat disesuaikan dengan permintaan, demikian pula dengan angkutan penyeberangan. Untuk transportasi laut, jadwal operasionalnya disesuaikan dengan jadwal kapal. Sementara untuk kereta antar kota dan kereta perkotaan non-KRL, jam operasionalnya disesuaikan dengan jadwal kereta. Yang ketiga adalah penanganan penumpang KAI terkonfirmasi COVID-19. Alur penanganannya terhadap penumpang yang didapati positif COVID-19 di masa PPKM darurat, baik dari hasil rapid test antigen maupun genos. Langkah pertama yang dilakukan oleh KAI ialah dengan merujuk pengguna tersebut ke ruang isolasi yang tersedia di stasiun. Setelah itu, perseroan akan melakukan koordinasi dengan Satgas Pengawas COVID-19 setempat untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Kondisi pengecualian untuk sertifikat vaksin. Terdapat beberapa pihak yang mendapat pengecualian kepemilikan sertifikat vaksin untuk bepergian selama PPKM darurat berlangsung. Mereka adalah orang yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, sehingga dalam wilayah Jawa Bali dan dari atau menuju Jawa Bali tetap dapat pergi tanpa menunjukkan sertifikat vaksin. Ada orang-orang yang tidak bisa divaksin, seperti habis terkena COVID-19 atau ada penyakit tertentu, itu jelas dikecualikan. Meski tidak menunjukkan sertifikat vaksin, pelaku perjalanan yang dimaksud harus tetap menunjukkan hasil tes PCR negatif 2 x 24 jam khusus pesawat atau hasil tes antigen negatif 2 x 24 jam untuk transportasi lain. Pihak lainnya yang tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksin adalah
yang bepergian di wilayah aglomerasi. Aglomerasi merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung. Contohnya Jabodetabek, Solo Raya, wilayah Kedu, dan lain-lain. Lalu mereka yang melakukan mobilitas di luar Jawa Bali juga tidak wajib menunjukkan kartu vaksin, namun cukup dengan hasil tes PCR atau antigen saja. Contohnya bepergian dari Sulawesi ke Papua. Yang terakhir nomor 5, ada 407 titik penyekatan. Polri telah menetapkan sebanyak 407 titik wilayah pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. 407 titik penyekatan di masa PPKM darurat itu tersebar di 7 provinsi, yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir Pulau Bali. Ternyata banyak sekali teman-teman yang mengalami permasalahan kependudukan dan catatan sipil. Nah, ketemu Rejasari Channel tepat sekali. Silahkan sampaikan permasalahan kependudukan dan catatan sipil, baik pindah datang, pindah pergi, KKKTP, akte kematian atau akte kelahiran. Silahkan dicari, video-video kami sudah kami share, kemudian ada permasalahannya apa, ditulis di kolom komentar. Kalau ingin berkaitan dengan Japri, silahkan di follow Instagram, nanti di deskripsi ada follow Instagramnya. Kita diskusikan supaya teman-teman permasalahannya bisa segera terselesaikan, gitu ya. Untuk Jakarta ada sebanyak 60 lokasi dengan 25 titik penyekatan dan 35 titik pengendalian mobilitas. Untuk di Provinsi Banten ada 20 lokasi dengan 2 titik penyekatan dan 18 titik pengendalian mobilitas. Di Jawa Barat ada 106 lokasi dengan 62 titik penyekatan dan 44 titik pengendalian mobilitas. Kemudian di Jawa Tengah ada 42 lokasi dengan 9 titik penyekatan dan 33 titik pengendalian mobilitas. Di Jawa Timur ada 161 lokasi dengan 75 titik penyekatan dan 86 titik pengendalian mobilitas. Di daerah istimewa Yogyakarta ada 6 lokasi yang menjadi titik pengendalian mobilitas. Sedangkan di Bali ada 12 lokasi dengan 4 titik penyekatan dan 8 titik pengendalian mobilitas. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan supaya kita bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan dan dapat berkontribusi untuk negara. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terdapat beberapa pihak yang mendapat pengecualian